Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semua dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Eni Sulistiawati dalam acara Rabu Bicara. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang remaja dan cyberbullying. Dan kita tidak sendiri tentunya. Saya di sini ditemani oleh Dr. Rena Latifa MPSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Eni. Iya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Kayak makin seger ya, Bu. sehat. Insya Allah, insya Iya, Allah. Ibu kesibukannya apa Ibu? Iya saya sekarang ini sebagai dosen tetap Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mhm. dan juga sedang dipercaya sebagai Ketua Program Studi Kaprodi S1 Psikologi Psikologi. di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian juga selain sebagai akademisi itu saya juga sebagai psikolog klinis, Psikolog klinis ya, Bu? psikolog Oh, klinis praktek di praktek buka. iya di paling banyak sih saat ini karena sambil mengurus Mhm. kegiatan akademisi, saya saat ini paling banyak prakteknya di Pusat Layanan Psikologi di fakultas kami itu ada PLP namanya Pusat Layanan Psikologi, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Oh, ternyata gitu. memang di UI ini sudah sangat lengkap ya Iya, ininya, lengkap fasilitasnya. sekali. Dan dengar-dengar Ibu juga nulis buku nih. Oh iya Wow. betul. Iya Mbak Eni. Iya, terus kemudian Ibu, ini ya, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu cyberbullying di dunia Iya, remaja ya. iya. Eh, ini akhir-akhir ini memang terutama dengan adanya pandemi kemarin, ini memang sepertinya makin meningkat ya Bu ya, soalnya akses internet remaja itu semakin tinggi gitu kan. Mhm. Bahkan kalau nggak salah kemarin saya baca di APJII itu kalau nggak salah sebanyak 99,16% Mhm. itu remaja itu aktif mengakses internet. Internet. Dan tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari potensi mereka menjadi korban maupun pelaku cyberbullying Ibu ya. Iya betul. Dan mungkin Sobat Semua di sana bertanya-tanya nih, sebenarnya cyberbullying itu apa sih? Mungkin Ibu Rena bisa jelaskan Ibu? Ya baik. Kalau kita bahas, cyberbullying dari konteks psikologi, itu Iya. biasanya kita, apa namanya, harus merujuk biasanya kita kalau di psikologi itu keilmuan psikologi kita punya rujukan definisi ya, Ya. Mbak. Jadi misalnya kita bisa merujuk ke namanya APA Dictionary, salah satunya itu kamus American Psychological Association, Mhm. itu, dijelaskan bahwa bullying itu adalah perilaku fisik Mhm. atau, verbal ya bentuknya, diistilahkan sebagai, eee, tindakan fisik atau tindakan verbal yang sifatnya mengancam dan agresif ya, bisa dilakukan, sekali, 2 kali, atau bahkan terus-menerus dan itu ditujukan kepada seseorang ya atau kepada beberapa orang misalnya, tapi biasanya ditujukannya itu kepada orang yang dianggap, lebih misalnya lebih di bawahnya, lebih kecil, lebih muda, lebih lemah gitu, atau dalam situasi lain yang relatif, kurang menguntungkan gitu. Jadi orang-orang yang mungkin lebih kurang beruntung dibanding pelaku misalnya gitu. Nah itu bullying ya, definisi Bullying. bullying. Jadi perilakunya bisa sifatnya, melakukan tindakan verbal ataupun fisik gitu. Nah tapi kalau cyberbullying ini kan karena ada hubungannya sama cyber atau Cyber. sosial media atau Iya. dunia digital saat ini gitu ya. Cyberbullying itu berarti perilaku mengancam atau, lebih banyak ke arah verbal berarti ya. Ancamannya verbal atau, melecehkan atau Mhm. menghina begitu. Biasanya, melalui, teknologi, elektronik ya. Misalnya, Mhm. tidak hanya sosial media misalnya lewat, handphone, misalnya di Oh, grup ya, di grup WhatsApp kah, WhatsApp. heeh, kemudian juga melalui SMS misalnya pesan teks gitu, itu juga bisa. Bahkan SMS itu termasuk cyberbullying kalau Iya kita bisa, karena menghina-hina melalui SMS iya, ya Bu ya? karena teknologi elektroniknya ya, Mhm. jadi itu bagian dari, walaupun mungkin ada definisi dunia cyber itu lebih ke dunia internet ya, Internet. tapi karena ini arahnya ke penggunaan teknologinya, itu Ya, bisa saja dikategorikan sebagai cyberbullying itu gitu. cyberbullying. Kemudian juga terutama ke sosial media gitu, Mhm. bullying yang menggunakan perangkat teknologi ini ya. Berarti ternyata
Luas sekali ya cyberbullying itu tidak sekedar hanya internet saja, tapi ternyata apa saja yang berbau teknologi begitu kan Ibu ya. Betul. Dan itu memang, cenderung yang lemah ya Bu ya, Iya yang ditindas gitu ya, iya karena yang lemah itu, kayaknya gampang untuk ditindas gitu. iya, Kalau untuk betul. yang lebih kuat pernah nggak sih Bu ada kasus cyberbullying menindas yang lebih kuat gitu? Sebenarnya bukan menindas, tapi lebih kepada menghina kali ya, atau Menghina, tujuannya untuk melemahkan atau melemahkan membuat seolah lebih rendah mhm, daripada pelaku gitu. Jadi biasanya yang terjadi adalah pelaku itu seolah-olah, dirinya lebih di atasnya daripada mmm, korban. Tapi sebenarnya kalau dari dinamika psikologisnya, itu bisa saja yang terjadi adalah sebenarnya insecure. Pelaku itu sebenarnya adalah orang-orang yang insecure, kemudian dia melampiaskan dalam bentuk yang lain, seolah-olah dia powerful gitu ya, seolah-olah dia lebih tinggi, dia ingin diakui atau ingin menunjukkan eksistensi eksistensi diri. yang lebih tinggi gitu ya, kapasitas dirinya di atas orang yang menjadi korban ini, tapi, di sisi lain sebenarnya dia insecure gitu. Karena kalau orang-orang yang Mhm, insecure dia pasti akan lebih, ini ya, kepada orang lain kan respect ya. iya, Kalau orang-orang yang bisa kita bilang dia secure tuh maksudnya dia udah nggak merasa perlu untuk menjatuhkan orang lain kan, misalnya dia lebih kalau bisa kita bilang lebih sehat mental lah mhm, orang-orang ini, dia pasti akan berpikir ulang kalau mau menjatuhkan orang lain atau mau menghina orang lain ya. Even walaupun menghinanya mungkin di sosial media yang orangnya kita nggak kenal. Kalau mhm, misalnya kita sebenarnya sehat secara mental, kita nggak punya tendensi atau, pasti, kebiasaan atau perilaku kita itu lebih lebih terjaga ya, mhm, tidak tidak tidak, membuat orang lain tuh jadi lebih buruk di mata kita atau di mata orang lain gitu ya. Jadi memang, ada yang salah nih dengan para pelaku mhm, cyberbullying atau pelaku bullying, non cyber ya, maksudnya iya, pelaku bullying di luar dunia maya, misalnya pelaku bullying fisik, terutama mhm, misalnya kalau di sekolah-sekolah ya. Ya jadi sebenarnya mereka, ada yang harus dibenahi nih secara psikologis gitu. Tapi kenyataannya kalau kita lihat, fenomenanya kan kalau di sosial media kayaknya orang gampang ya iya, texting atau, komen. Jadi saya suka bilang, apa namanya, era era zamannya komentator sekarang, ya anak-anak muda itu hate udah speech. terbiasa iya, ya jadi gampang banget memberikan komen gitu kan ya, padahal sebenarnya, bisa jadi nggak kena, Iya, tapi itu kan memberikan efek ya kepada si korban gitu, betul walaupun nggak betul, kena tapi kalau banyak bertubi-tubi pasti memberikan efek negatif kepada korbannya, korban bisa jadi ya nanti mungkin kita bisa bahas mhm, itu ya Mbak Enik. Nah, tapi di sini artinya si, perilaku cyberbullying ini memang, apa namanya, orang atau pelakunya ini, ada kuranglah dari mhm. sisi psikologisnya yang masih harus ditingkatkan kesehatan mentalnya Iya, gitu. karena sebenarnya mereka sebenarnya insecure ya, Bu, ya, tadi Iya itu, tadi insecure tidak atau percaya mungkin diri. ada iya, atau mungkin ada kebutuhan apa yang ingin dipenuhi melalui, memberikan komentar itu. Atau Iya, mungkin ada juga misalnya, merasa, dirinya adalah bagian dari, orang yang perlu membela diri misalnya gitu. mhm Jadi misalnya mhm gini, dulu tuh pernah ada ya, film Korea mhm. film Korea yang tentang perselingkuhan itu judulnya, ya mungkin tidak perlu disebutkan, Udah perselingkuhan tahu terus semua semua nih. ibu-ibu ibu-ibu kan kayaknya ini ya. Nah itu sampai, artis Koreanya ini di Instagram itu jadi kena sasaran bullying orang Indonesia gitu kan, dikomenin negatif gitu ya, seolah dia ini padahal artis memerankan gitu ya, Iya, memerankan, acting gitu kan, tapi dia jadi, di-bully-nya itu, seolah dia adalah, pelaku perselingkuhan ini gitu, seperti yang ada di film gitu. Nah itu kan membuat dia juga, apa namanya, merasa keberatan kan mhm. dengan, netizen Indonesia Iya, bilangnya gitu ya, keberatan. Nah kemudian dibilanglah, kalau dari, beberapa orang tuh ada yang menganalisa. Jadi para komentator ini sebenarnya jangan-jangan mereka mau melindungi dirinya supaya tidak menjadi korban perselingkuhan gitu. Jadi kita tuh masyarakat kita sebenarnya mungkin ini ya, apa tuh namanya, ingin, mengupayakan yang terbaik supaya, tidak ada korban perselingkuhan atau apa, tapi jatuhnya jadi, ikut membuli membuli orang yang atau padahal aktor ya, Aktris, ya gitu. Nah aktris, itu yang, sangat disayangkan. Jadi betul. seolah tidak bisa membedakan kan? Antara dunia nyata dan Iya maya betul, tipis. padahal bukan dia.
Tapi dia Betul. takut, dia membentengi diri. Nah, misalnya kita takut untuk kejadian itu terjadi di kita, sehingga berusaha untuk ya udah ikutan ngomentarin bahwa perilaku perselingkuhan itu tidak baik, misalnya gitu. Jadi makanya ikutan mengomentari, ikutan membuli tanpa kita sadari sebenarnya kita ingin melindungi diri gitu. Nah, Secara itu nggak menarik langsung. tuh. Dan itu memang bukan remaja ya, netizen secara umum Iya, ya, netizen netizen di secara umum. Indonesia itu memang terkenal banget di Iya. dunia bahwa paling ganas ya ketikanya begitu ya. Mungkin Sobat Sma di luar sana juga bertanya-tanya nih, mungkin Sobat Sma dari sekian banyak nih, ada yang punya putra-putri yang beranjak remaja ya, Bu. Mhm. Penasaran nih, oh jangan-jangan anakku adalah korban nih. Lah, jangan-jangan malah pelaku gitu. Iya. Gimana Bu kira-kira mengidentifikasi korbannya dulu nih? Korban ya. Heeh. Kalau korban itu biasanya dia sudah ada ciri-ciri kalau korban yang hanya dia dihina gitu ya, misalnya kita punya temen nih, Mmm, dia cuma ngeledek doang. Nah, itu kan bisa kategorikan sebagai korban juga kali ya. mhm. Tapi mungkin yang perlu diwaspadai adalah anak kita menjadi korban yang ibaratnya sudah menunjukkan ciri-ciri misalnya lebih menarik diri gitu, atau mungkin dia pokoknya ada hal yang berbeda kalau terjadi sesuatu pada remaja biasanya bisa diidentifikasi melalui ada sesuatu yang berbeda dari perilaku mereka. Tapi ya kita harus orang tua tergantung orang tuanya Nah, ya, harus harus paham nggak sih anaknya perbedaan itu, nggak ada bedanya. terjadi apa. Kadang orang tua juga nggak aware nih kalau ternyata anaknya lagi ada bedanya gitu. Mmm, Misalnya perbedaan apa, emosi kah dia, misalnya yang tadinya pulang sekolah baik-baik, taruh sepatu, taruh tas. Nah, ini misalnya banting pintu, atau misalnya banting tas, atau misalnya nggak mau, kita di kantor nggak mau terima telepon, mhm. atau misalnya lebih ekstrimnya lagi mungkin dia di kamar lama banget Mengurung atau diri. ya mengurung diri, nggak mau ngomong gitu. Bisa jadi dia sedang menjadi korban bullying. Karena anak-anak tuh, ini ya, mereka kadang sudah punya pemikiran juga nggak mau ngomong karena nggak mau ngerepotin orang tua itu. Biasanya klien suka ada sih yang klien-klien remaja tuh, merasa bahwa, "Saya nggak mau orang tua saya jadi kepikiran sama masalah saya." Loh, Oh, menganggap dirinya sudah iya, dewasa, Ibu? bukan Oh, mengabdi bukan? karena mungkin orang tuanya juga pernah bicara bahwa "Ya udah kamu apa yang bisa kamu urus, urus aja," misalnya gitu. Mmm, Kan itu kan sangat disayangkan padahal mereka masih remaja gitu ya, masih butuh arahan, masih butuh support mhm. atau bimbingan. Apalagi mungkin kalau melihat orang tuanya sangat sibuk dan misalnya mau ngomong sedikit aja udah, "Ah, Nggak entar ada waktu? dulu," gitu. Atau misalnya sambil nelpon atau kan itu anak juga bisa baca ya, anak juga Mmm, bisa merasa bahwa saya nggak mau ngerepotin orang tua saya gitu. Jadi ya mmm, udah saya pendem aja atau mungkin dia bisa menyalurkan kesedihan atau mhm, dukanya dalam bentuk-bentuk yang lain ya, entah itu ya kalau yang dalam bentuk positif mungkin bagus ya. mhm. Kalau ada juga kan remaja yang, menyalurkan kesedihan atau kedukaan yang sedang dialami dengan hal-hal yang negatif, misalnya salah bergaul, Iya, memilih betul. teman, teman yang salah, ikut-ikutan hura-hura aja, atau mungkin dia, melakukan aktivitas lain misalnya terjebak, pornografi kah, itu kan Mhm, juga tidak sedikit yang ke arah sana ya, betul. atau terjebak menjadi pecandu game gitu. Pecandu narkoba juga, Bu. Nah, Nah itu juga itu, mungkin ya, sangat mungkin yang kita betul. temui kan juga seperti Mhm, itu ya, karena kan itu jadi jalan buat mereka gitu. untuk melampiaskan itu tadi ya, karena Iya, memang tidak ada nggak tempat ada, untuk iya, pelampiasannya iya, begitu. Kita selaku orang tua yang seharusnya bisa menjadi iya, tempat di betul, mana mereka pulang iya betul, begitu, tidak ada. Berarti kembali lagi ke parenting nih, Bu, ya. iya betul, Jadi memang ciri-cirinya ya ya memang kalau keluar dari kebiasaan aja ya, Bu, ya. iya, Kalau awalnya dia ceria tiba-tiba murung, mhm. kalau awalnya dia, apa namanya, ditanyain biasa-biasa aja dia jadi pendiam mungkin Iya, atau atau seperti bahkan agresif agresif gitu, atau malah "Apa sih sebaliknya begitu ya, nanya-nanya melulu?" Gitu lebih galak misalnya, gitu ya. iya, lebih galak. Nah, itu tadi kalau korban, Ibu. Kalau pelaku? Nah, Ciri-cirinya, ngidentifikasinya ini gimana kayaknya agak susah deh. kalau pelaku itu lihat aja dia ada komentar negatifnya apa enggak di dunia maya, di sosial media, atau mungkin, eee, lihat aja komen-komen dia atau Mmm, mungkin postingan-postingan dia ada yang mengarah kepada agresi atau menyerang satu figur atau individu tertentu atau tidak gitu. mmm, Kan sebenarnya kalau pelaku lebih jelas ya kelihatan atau mungkin, apa namanya,
Tapi biasanya kalau pelaku kan bisa diidentifikasi oleh korban ya, kalau dia Mhm, merasa korban. Kalau diidentifikasi oleh kita yang bukan korban ya mungkin kita bisa melihat dari statement-statement dia ya, kalau mhm. yang verbal. Tapi kalau dari fisik, kalau bukan cyberbullying atau bullying biasa ya, biasanya sih pada orang-orang yang ini ya, yang, kelihatan sih kalau yang orang suka agresi fisik ya mungkin, tapi ada juga sih yang nggak kelihatan. Beda-beda sih antara orang yang manipulatif kan nggak kelihatan Iya. juga ya gitu. Berarti di sini kita selaku orang tua nih, kita harus melek teknologi dong, Bu. Kita Iya harus tahu betul, password mereka, iya, harus tahu akun mereka apa. Ya ini yang kalau susah kalau nggak eee, tahu gimana cara buka Instagram nih gimana? atau mungkin tidak perlu tahu password juga mungkin kalau untuk remaja kan mereka merasa sudah privasi ya, Bu. Betul. Mungkin kita jadi follower-nya dia aja, Mmm, jadi mungkin kalau dia punya akun, kita tahu dia punya akun berapa, terus, boleh apa enggak kita ikut jadi follower-nya dia, jadi kan mhm, kita tahu postingan atau story-nya dia mhm, apa, kemudian juga, apa, status-status dia, atau mungkin kalau di WhatsApp kan bisa dilihat juga dia bikin status atau enggak mhm, gitu. Tapi kalau untuk anak yang mungkin masih SD mah ya kita mhm, parenting kontrol yang ada di YouTube, yang ada di itu kan juga harus kita kuasai, itu harus bisa. Jadi misalnya anak kita kalau mau akses, laman tertentu, dia harus connect dulu ke email ke kita. email kita ya. Heeh, jadi kita Mhm, harus verify dulu sebagai parent bahwa dia mau membuka ini nih, akses mhm, ini, mhm. gitu. Misal itu saya lakukan sih ke anak saya, jadi dia akses-akses itu, karena dia masih 8 tahun, jadi memang Mmm, saya, pakai harus parenting kontrol penuh kontrol ya, iya betul. gitu, karena anak-anak ini kan udah main game online juga ya, Iya, kita harus bisa menyiasati gimana supaya mereka nggak jadi pecandu game ya, itu tadi mungkin game boleh tapi untuk sifatnya itu rekreasi atau rekreasi, karena di hiburan. zaman sekarang khawatirnya nanti kalau dia tidak main games juga entar disangka kuper atau kan Nah nggak tahu itu, nggak ngerti games si gitu. malakama ya, Bu, ya? Makanya kita harus tetap kontrol, kita Mhm. tahu gamesnya apa, terus, ya tapi itu hanya bisa kita lakukan kalau kita dekat sama anak. Nah itu. Kalau anak udah nggak trust sama kita pasti nggak akan bisa akses Nah, gitu. contoh yang seperti Ibu katakan tadi, Mhm, misalnya kayak dari status WhatsApp kita bisa tahu kalau misalnya dia lagi kayak gimana marah atau gimana. Nah, iya. kalau kayak ini Bu, kadang-kadang ada loh remaja yang pinter terus akhirnya Oh iya, dirahasiakan dari orang tuanya iya karena jadi tahu checklist. pasti nanti diamati aku Iya akan betul, dimarahin nih betul begitu. betul betul betul. Nah Ini yang iya, susah ya. nah itu berarti kan ada sesuatu yang salah antara relasi orang tua sama anaknya gitu. Jadi memang harus dibangun kedekatan dan trust dulu. Anak harus Mhm, percaya sama kita bahwa kita bukanlah pengawas, bukanlah orang yang menyeramkan ya, bukanlah orang yang, harus dia waspadai atau dia mhm, hindari gitu, betul. tapi justru adalah, temen atau orang yang supporting sistem utama dia tuh adalah kita gitu. Kita harus kasih pemahaman itu terus-menerus Mhm, gitu dan itu ya diterapkan dari pola asuh, dari berbagai aspek sih komunikasi gitu ya. Jadi memang supaya anak tuh tidak merasa diawasi, dia tetap punya privasi tapi dia mhm, mau share gitu, mhm, hal-hal yang menurut dia orang pertama yang perlu dia tanyakan tentang hal yang belum dia tahu atau mhm, hal-hal penting dalam hidupnya itu harus kita gitu sebagai orang pertama. Tapi kita oke. sebagai orang tua tuh harus menyediakan waktu memang. Jadi kan misalnya saya pernah dapat pelajaran dari siapa ya, dari bapak pejabat di BNN juga ini kebetulan. Jadi dibilang, "Boleh share sedikit ya Mbak Mhm, Enik?" Jadi silahkan. misalnya orang pertama pokoknya anak saya selalu saya tanamkan kalau kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan sama bapak, harus telepon bapak, bapak pasti akan angkat. Jadi bapak sesibuk apapun bapak akan angkat gitu. Nah Mhm, dari situ kan sebenarnya sudah ada ya tanggung jawab orang tua ya. iya, Beda dengan orang tua mungkin yang, bilang, "Pokoknya bapak kalau lagi kerja nggak boleh jangan diganggu." diganggu. Misalnya gitu. Nah itu kan anak bingung, masalah-masalah dia dalam pertumbuh kembangnya kan Mmm, terjadi dalam misalnya siang hari atau apa terus nggak boleh diganggu misalnya. Ya kalau misalnya bapaknya nggak boleh diganggu mungkin ke ibunya, mhm. pokoknya ada akses dia untuk menanyakan hal-hal yang dia tidak paham atau dia perlu komunikasikan itu ke salah satu orang tua gitu. Iya, atau dia merasa terancam mungkin ya. Iya gitu, Kembalinya tetap keluarga ya, Bu, iya ya? gitu. Jadi itu akan membuat anak tuh, akan mau aja gitu, tidak akan terjadi mungkin dia akan ngumpetin status itu kayaknya enggak ya. Jadi kita harus mengevaluasi mungkin ya, kalau misalnya itu terjadi mungkin kita bisa tanya sama dia, Mhm. "Dek kok mama nggak pernah lihat ya status kamu?"
Boleh kok ditanya, "Kamu itu," pokoknya tapi tidak dalam bentuk kita mengintimidasi atau ngomelin gitu Mmm, ya. Pengen tahu misalnya alasannya kenapa, berarti apa yang salah sama mama atau apa, pokoknya dikomunikasin aja supaya lebih enak, supaya anak juga akhirnya bisa bisa tahu, bisa sadar bahwa, mmm, apa namanya, orang tuanya tuh bukan ancaman buat dia gitu, iya, mama ya. kepo sih. Ya boleh kepo tapi asal jangan jangan, langsung diomelin gitu kan Iya, yang bikin anak remaja akhirnya males lebih menghindar ya, Bu, ya, iya dari kita gitu ya. karena males, "Ah rese mama mah," misalnya gitu kan, bawel atau apa gitu, Mhm. kepo boleh tapi yang nggak disukai mereka kan adalah kita tidak hanya sekedar melihat tapi kita ngomentarin ya kan. Misal, "Dek Dan tadi" panjang biasanya, Bu. iya, "Dek tadi mama lihat kamu bikin status ini begini gini, emang begini?" Ya udah langsung anak jadi itu Iya, kan bikin benteng lagi betul. gitu. Jadi harus menahan diri memang kan menjadi orang tua itu belajar terus-menerus ya. Iya. Jadi emang harus evaluasi lagi gitu. Iya betul, wah menarik sekali ya Bu. Dan ini, terkait dengan orang tua sebagai pelindung Mhm remaja ya Bu ya. mhm. Pernah nggak sih Bu di Indonesia itu ada kasus yang remaja itu mengalami cyberbullying malah dari yang lebih tua begitu? Orang tua maksudnya, malah orang tua gitu? Orang tuanya Iya, atau atau orang orang oh lain yang lebih ada. tua begitu? Oh ada kalau dibilang ada atau tidak, ada ya. Banyak? Iya jadi kalau dibilang banyak atau tidak mungkin kita harus cek dulu ya kuantitasnya. Tapi ya pasti ada gitu. Mhm, Karena kan, tadi kalau definisi bullying adalah dari yang kuat ke yang lemah, ya mhm, kan. betul Jadi betul. pasti orang dewasa juga ketika dia ingin menunjukkan dirinya lebih kuat ya tanpa dia sadari misalnya dia membuli Mhm, atau mungkin misalnya lagi bercanda aja misalnya kita compare sama anak lain maksudnya kita sendiri nih ke mhm. anak kita sendiri tanpa kita sadari sebenarnya kita jadi pelaku bullying loh. "Tuh Dek, kayak dia aja bisa, kenapa Dek Iya enggak?" Terus misalnya diiringi dengan gitu kan atau enggak waduh nggak misalnya sadar berarti ya gitu. atau kan misalnya gini, "Adek kok kamu gendut banget sih?" Gitu, itu kan udah body shaming ya, itu kan Betul betul. termasuk bullying gitu. Belum lagi misalnya kalau punya grup grup WhatsApp Mhm, keluarga misalnya mhm, gitu. Nah ternyata anaknya atau salah satu anak dijadiin biasanya kalau yang anaknya banyak misalnya 3 apa 4 gitu mmm, ya, biasanya kan ada tuh salah satu yang suka dijadiin, sasaran banyolan gitu ya. Nah itu sebenarnya bullying dan kalau, itu apalagi misalnya posisi anak tengah kan katanya kalau anak tengah itu, dikatakan mencari identitas mhm. atau ditambah lagi misalnya dia suka dibully di keluarga kan itu semakin makin itu membenarkan teori bahwa anak tengah itu mencari identitas dengan berbagai perilakunya misalnya seperti itu gitu. Kalau dalam lingkup yang orang dikenal seperti keluarga dan teman sekolah, Bu, berarti rata-rata yang cyberbullying itu dibawa dari dunia nyata ya, Bu, ya? Mungkin dia di dunia nyata dibully secara fisik, mungkin dikata-katain seperti apa dan itu biasanya kebawa ke dunia maya. Betul nggak sih, Bu? Maksudnya di dunia maya dia dibully lagi? Iya. Apakah seperti itu juga? Mungkin ada juga yang seperti itu, cuman biasanya anak-anak ini kan, tergantung circle-nya di dunia mayanya tuh siapa. Mmm, Kalau misalnya orang itu lagi memang di dalam mhm. dunia mayanya Iya, itu lagi ada gitu biasanya. pembuli yang biasa melakukan bulian di dunia maya, ya sangat mungkin dia melakukan bulian di dunia maya juga. Oh, misalnya tadi pembulinya biasa di dunia nyata, dia Iya, dibully, kemudian di dunia maya dia temenannya sama orang itu orang lagi. pelaku juga, Dibully ya lagi di bawah. sangat mungkin itu terjadi gitu. Nah biasanya maka anak-anak tuh biasanya sih milih-milih dia siapa yang boleh jadi follower. Apalagi tadi saya bilang ada fenomena mereka menggunakan Second second account. account gitu. Mereka milih-milih tuh nggak mau misalnya circle circle terdekatnya siapa atau mungkin tadi mereka bikin status tapi yang bisa ngelihat statusnya Nah, misalnya circle close mereka friend. iya Lagi ngetren itu. close friend atau mungkin siapa orang yang mereka Mmm, pilih aja gitu. Nah itu juga, fenomena yang menarik ya gitu. mhm. Jadi kan berarti mereka sebenarnya udah membentengi diri juga ya supaya nggak kena bulian lagi gitu ya. Jadi, nggak apa-apa itu bentuk survive-nya mereka untuk, mungkin lebih menyehatkan ya. Maksudnya kan, Mental ya gini, secara kalau dalam, ini ada satu teknik ya, kalau di cyberbullying kalau di bullying dunia nyata itu kan, hal pertama yang harus dilakukan ketika kita dibully itu kan step away istilahnya. mhm, Step away itu artinya ya kamu bisa, kabur atau enggak jangan deket-deket orang itu dulu. Jadi ketika dibully mmm, bilang jelek atau dibilang gendut atau mhm, dibilang apa,
lari aja jangan maksudnya jangan di deket-deket dia, karena itu Mhm. bisa bikin nggak enak mental kita kan, Iya. ngedown atau apa. Jadi jauhi, Mhm. segera menjauh gitu, step away. Jadi itu juga diajarkan waktu anak saya itu, dia ada ikut les coding nih, sharing sedikit Mhm. les coding, itu kan hubungannya sama teknologi digital juga ya. Nah itu diajarkan bahwa kalau di cyberbullying juga harus begitu, step away. Jadi misalnya kalau lagi main games, ada yang ngebully di games Mhm. itu, games online, ya kamu leave aja gitu, leave Mmm. leave game-nya atau mungkin kamu menjauh, jangan deket orang itu gitu, atau jangan dikomentarin atau jangan direspon. Jadi step away, Mhm. salah satu cara yang praktis supaya kita terhindar atau tidak terjebak lebih dalam gitu. Nah biasanya yang sulit adalah ketika buliannya itu dilakukan oleh senior-senior yang dia udah dikepung, nah step away-nya Waduh. susah, ya teriak sih sebenarnya, bisa teriak, bisa. Nah setelah step away itu cari orang yang lebih dewasa untuk, membantu, boleh Mhm. lapor ke guru kalau di sekolah ya. Mhm. Kalau misalnya di rumah itu lapor ke orang tua misalnya gitu. Tapi itu tadi, seberapa dia trust sama orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kalau dia nggak trust atau dia merasa orang dewasa malah akan bikin tambah Malah runyam, dibully, iya malah nambah malah biasanya. tambah misalnya besokannya dia ketemu sama pelaku lagi dia tambah parah di-bully-nya, ya dia nggak mau ngadu gitu. Jadi makanya tadi yang saya bilang, lingkungan sekolah, lingkungan rumah itu harus, punya kultur caring ya, Harus jadi support system kepedulian, mungkin iya ya? kepedulian sama siapapun, harus kata-kata yang baik, perilaku yang baik. Nah itu susah, nggak akan bisa kita lakukan kalau secara psikologis kita tuh nggak sehat dulu Mhm. gitu. Karena kan, orang-orang yang tidak terbiasa berkata baik Mhm. biasanya karena, eee, ada kekurangannya secara psikologis, secara mental tuh ada aspek lemahnya mungkin ya, yang masih harus dibenahi terlebih Mhm. dahulu atau dibantu ditingkatkan, apakah Mhm. rasa percaya dirinya atau rasa keberhargaan dirinya, Iya. sehingga kok harus merendahkan orang lain untuk membuat dirinya berharga, kan itu kan berarti ada yang salah ya gitu. Jadi makanya, eee, kultur caring, kultur empati itu harus banget ditingkatkan, Ya, terutama dibudayakan. di budaya kita ya, Bu, Iya, ya. Bukan bully budaya kita, iya ya, gitu, caring gitu ya, Bu, caring, ya. iya betul. Iya. Terus kemudian Ibu, apa namanya, banyak ya dari korban cyberbullying ini yang rata-rata awalnya nggak berdaya begitu. Nah, untuk membangun kepercayaan diri remaja kita nih, maka mereka harus punya ketahanan diri ya, Bu, ya, Iya betul. untuk menghadapi cyberbullying ini. Mungkin bisa dijelaskan Ibu dari 3 dimensi ketahanan diri remaja itu, Ibu? Yang ada self regulation, assertiveness dan juga reaching out. Silakan Ibu. Oke, baik. Jadi dimensi ketahanan diri ini, sangat bagus ya sebenarnya untuk Mhm. bisa digunakan dalam berbagai aspek selain, ketahanan diri anti narkoba Iya. tentunya ya. Jadi self regulation itu kan regulasi diri, yaitu bagaimana kita mengelola diri, mengelola emosi, Mhm. mengelola pikiran. Tadi kita hanya akan bisa jadi orang yang care ke orang lain kalau emosi kita udah beres dulu kan, Mmm. udah lebih tenang, udah lebih bisa menerima orang lain apa adanya dengan segala kekurangannya gitu. Sehingga tidak mudah menghina orang Mmm. lain atas kekurangannya itu gitu. Kemudian juga mengelola pikiran kita kan, tidak berpikir negatif terhadap orang lain. Tadi misalnya kita tidak berpikir bahwa apa yang terjadi pada orang lain akan terjadi juga pada saya, sehingga saya harus membela ibu-ibu seluruh Indonesia. Tadi ya soal kasus, drama Korea tentang perselingkuhan gitu ya, Iya. itu kan berarti berpikiran negatif, over generalization istilahnya, terlalu Mhm. menggeneralisasi secara over gitu ya Mhm. tentang satu fenomena atau kejadian, yang itu artinya tadi, segala sesuatu yang terjadi pada orang lain belum tentu terjadi sama saya, sehingga saya tidak perlu ikut-ikutan menghina gitu Mmm. kan. Mhm. Nah itu kan meregulasi pikiran, meregulasi Mhm. emosi gitu ya, meregulasi diri lah itu Mhm. bagiannya. Kemudian yang kedua dimensi asertif ya, kalau asertif Asertif. itu kan artinya tadi tuh terkait dengan, eee apa namanya, cara menangani bullying kita adalah harus step away, ya kan? Mmm. Pergi pergi dan sebisa mungkin misalnya kita bilang no gitu. Maksudnya kamu tidak bisa mengatakan itu kepada saya. Kalau misalnya kita
asertif sih sebenarnya kita bisa menanyakan kepada dia, maksud kamu apa bilang saya jelek?" Kan bisa aja Bisa misalnya melawan kan ya, Bu, nanya ya itu? iya gitu asertif misalnya atau bilang, "Saya keberatan," atau Mhm, misalnya bilang, apa namanya, "Kamu butuh apa?" Yang lebih baik kan kita bisa, iya, "Emang kamu perlu apa dari saya? Kenapa kok saya dibilang jelek?" Kalau kita lebih mhm, tenang kan bisa nanya gitu ya kebutuhan dia apa gitu. Nah mengutarakan atau setidaknya asertif itu adalah, tadi saya tidak mau dibully maka saya harus step away. Step away itu berarti sebenarnya bentuk asertif bahwa saya tidak bisa jadi korban Anda gitu. Nah itu asertif ya. Nah yang ketiga adalah reaching out. mhm, Nah reaching out itu kan mencari solusi ya, bergerak mencari, mencari solusi atau berupaya gitu ya untuk menemukan solusi kalau kita lagi punya masalah. Ya berarti kalau misalnya supaya kita nggak jadi korban atau nggak jadi pelaku, kalau misalnya kita lagi ada kondisi psikologis yang kurang baik ya kita mhm, harus cari solusi. Kalau butuh cerita dengan seseorang berarti cari teman, cari orang tua gitu kan. Kemudian juga atau, untuk orang tua supaya mengantisipasi atau mencegah supaya anaknya nggak menjadi korban, lengkapi dengan literasi digital tadi tuh, literasi mmm, digital. Jadi anak-anak harus tahu nih, misalnya sosial media mana nih yang rentan, terjadinya bullying? cyberbullying, Heeh, jadi mungkin itu bisa dihindari atau bisa lebih, frekuensi penggunaannya dikurangi atau tidak di-follow orang-orang yang terbiasa mmm, melakukan mhm hinaan mhm, atau mudah mencerca orang lain gitu kan, itu kan jadi toksik ya istilahnya iya, ya. Jadi itu lebih baik dihindari. Literasi digital lain mungkin yang tadi tuh parenting control, mhm, hal-hal lain yang kita harus bisa tahu ya caranya seperti apa, kita harus juga pelajari itu sebagai orang tua ataupun juga membekali anak. Nah juga berarti kalau reaching out itu, apa ya, mencari solusi adalah jika kita sedang mengalami, kita ternyata harus mengalami menjadi mmm, korban, berarti apa yang bisa kita upayakan? Misalnya, kita bilangkah ke orang tua? Nah itu kan harus dibekali juga curhat tuh, ke orang-orang yang nggak dipercaya iya begitu, betul, nggak semua anak atau nggak semua orang juga kan mau open atau mau, membuka diri mhm atas apa yang sedang dia alami mhm, gitu. Nah itu harus dibekali juga dengan cara-cara tadi reaching out, karena kan kalau di ketahanan diri itu reaching out hanya bisa dilakukan bukan hanya bisa ya, lebih baik itu akan lebih mudah dilakukan apabila, dia punya self regulasi ya, mhm, atau dia juga punya kemampuan asertif gitu. asertif, Jadi memang, itu step-step yang sebaiknya bisa diajarkan ke anak-anak sejak dini gitu, mhm, sehingga bisa mencegah menjadi pelaku dan juga bisa meminimalisir kemungkinan menjadi korban ataupun jika harus jadi korban, tidak berlarut-larut gitu iya, ya, tidak harus sampai caranya gimana mengatasinya, tidak harus termasuk sampai mematikan kolom depresi. komentar mungkin, Bu? Oh iya boleh banget Bisa ya? itu. Tapi sebenarnya juga kalau udah agak stabil ya dikembalikan lagi kali ya. Mmm, Karena sebenarnya kalau, apa namanya, mematikan kolom komentar itu kan kita jadi ini juga ya, jadi nggak kebal juga kan. Maksudnya sebenarnya di satu sisi kita juga harus, terbiasa dengan berbagai komentar sih ya, harus mhm mhm, melatih itu juga, makanya tadi sebenarnya akan ada tipe orang yang mudah menjadi korban, tapi mhm ada orang yang walaupun dibully dia nggak bisa sebagai korban. Nah, mhm, itu apakah itu didefinisikan sebagai korban atau bukan kan juga menarik ya. iya, Apakah dia dibully tapi dia nggak mempan biasa gitu aja. ya, itu korban bukan? Tapi kan itu korban ya, Iya bener juga sih, Bu. korban kan gitu kan. Ada orang yang akhirnya sekarang tuh zaman sekarang ya udah mau dibully kayak gimana udah ketawa-ketawa aja kan. Berarti mungkin ketahanan dirinya Iya Bu ya tinggi ya, betul, betul bisa ya. jadi Nah dia itu udah yang perlu kita resilient. bangun. Iya, tapi kan tidak membenarkan juga untuk orang Iya, ngebully kita, nggak betul boleh betul juga. betul. Bisa jebol juga pertahanan iya Aduh gitu, menarik sekali menarik ya, ternyata Mas. bisa bisa di ini ya, bisa relate sampai ke mana-mana nih. Iya bener, menarik memang. Terus kemudian ini Ibu, tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan apa saja yang mungkin timbul dalam menerapkan ketiga dimensi ini, Bu? Tantangannya ya, Heeh, mungkin hambatan-hambatan yang mungkin menjadi batu sandungan begitu. ya biasanya sih ya, ini kan terkait pola asuh dan Mmm, ini ya,
pola asuh orang tua dan juga adalah, sistem pendidikan ya, Iya. sistem kultur tadi, kultur sekolah tadi ya, kultur sekolah kalau hubungannya sama anak dan remaja berarti kan, pemeran utama nih orang tua dan Iya, sekolah nih ya, guru. tapi kita nggak bisa menyerahkan semuanya 100% ke guru kan, jadi kita sebagai orang tua juga harus bertanggung jawab kan atas pendidikan anak, atas kesehatan psikologis anak, itu kan orang tua juga berperan gitu, sangat berperan ya, harusnya Mhm, pemeran utamanya orang tua. Nah, hambatannya ya berarti di kedua aspek itu, kalau misalnya, orang tua tidak suportif atau kalaupun, lembaga pendidikannya tidak suportif juga untuk, menjadi supporter ya atau menjadi, support system tadi. ya support system tadi gitu. Jadi memang harus punya kesadaran bahwa, harus punya mindset ya, meningkatkan kesehatan mental itu penting, karena kalau misalnya kita sehat mental, itu kita bisa banget produktif dan berkarya yang banyak, Indonesia pasti lebih maju kalau Mmm, orang-orang yang sehat betul. mental. Saya pikir seperti itu, jadi memang 2 peran itu harus sangat dimaksimalkan. Orang tua dan sekolah itu, sekolah berbasis kesehatan mental itu juga kan harusnya penting ya, concern. Jadi sekolah itu tidak hanya, memaksimalkan peran kognisi atau, eee Akademisi. kemampuan berpikir saja, tapi juga harus ada aspek emosi, aspek sosial gitu. Nah, kalau misalnya ada kultur caring dan, empati tadi, itu akan sangat lebih baik ya. Jadi anak-anak juga bisa belajar, mengembangkan dimensi-dimensi ketahanan diri ini tadi. Iya, dan berarti memang benar-benar support system dari mana-mana ya, Bu, itu Iya, bisa dari guru, lingkungan sekitar, dari mhm, orang tua tentunya. mhm, Dan ini, Bu, apalagi ini, yang tantangan paling banyak itu tren-tren kata-kata, Bu, seperti iya, kata baper, begitu kan. iya Jadi betul. ketika membuli itu, ketika si yang dibuli itu marah, dia, "Ah, baper aja lu," ya kayak gitu biasanya, Bu. Itu mungkin salah satu hambatan ya, Bu, tadi ya? Iya betul, itu tuh jadi kayak, ya itu, kesannya kita nggak boleh baper gitu ya. Nah itu, nggak ada kata maaf. Jadi Iya, baper atau bawa perasaan itu memang kadang seolah jadi kayak, pembenaran ya, betul. pembenaran bahwa nggak boleh baper. Tapi kan, apa ya namanya, kalau yang idealnya atau yang baiknya ya kita nggak boleh menghina orang lain, nggak boleh merendahkan orang lain, nggak boleh merusak kesejahteraan psikologis orang lain. Saya selalu Mhm. bilang gitu ke mahasiswa saya, harus mengutamakan kesejahteraan psikologis orang lain. Jadi harus jadi, orang yang peduli sama orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita gitu. Dimulai dari yang kecil-kecil aja, jadi Mhm. sesama teman kalau kita nggak bisa ngasih perhatian lebih, kalau kita nggak bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis orang lain, sebaiknya kita itu tidak membuat orang lain kesejahteraan psikologisnya jadi rendah, Dari menurun. gara-gara kita Iya. gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa meningkatkan atau bikin orang bahagia, jangan bikin orang itu sedih gitu. Jangan mencabut kebahagiaan dia Nah, yang lagi nggak ngapa-ngapain, kebahagiaannya dicabut gara-gara omongan kita. Nah itu, harusnya kita punya concern seperti itu gitu. mhm, Jadi kalau kita punya concern seperti itu, mungkin ya society atau ya yang namanya masyarakat madani itu bisa bisa terrealisasi ya, terrealisasi. karena orang saling care, ya tumbuh kembang nanti akan berkonsekuensi pada tumbuh kembang ekonomi, tumbuh kembang hal-hal lain gitu, kemajuan, orang jadi produktif, jadi, sangat, banyak karyanya gitu ya. Nah itu harus dimulai dari kita harus sehat dulu sih secara mental, secara psikologis. Memang ini benar-benar penting banget ya, Bu, Iya, namanya kesehatan mental yang kerap dianggap remeh iya sebenarnya, Bu. betul. Mungkin, secara nggak langsung di luar topik, cyber ya, Bu, ya, memang mungkin banyak di luar sana ada teman-teman yang, kena bullying itu justru dari keluarga mereka sendiri. Kayak dari kecil itu, Nah itu lebih ah menyakitkan, ah, Mbak. itu, Bu. Iya itu lebih Ah, dipecandain gitu aja marah ya, iya, biasanya kayak heeh gitu. heeh, Itu justru terus ada mohon maaf ada yang dikatakan banci karena dia, mhm. lebih suka bermain boneka misalnya seperti itu sejak kecil gitu kan. Di luar sana seperti itu. Wah ternyata memang harusnya kita sebagai orang tua ya harus sekolah parenting Iya betul, yang benar tuh kayak gimana gitu ya, Bu, ya. iya. Jangan Parenting yang sampai bener ya, Mbak. heeh, Berarti, eee, jangan sampai itu terjadi di anak-anak kita tanpa kita sadari iya menjadi itu, korban Bu, atau pelaku gitu ya? betul.
Karena akan membawa mereka dewasanya kayak gimana gitu kan, Bu, ya? Iya, betul. Memang kalau dalam hal parentingnya itu, kalau di psikologi tuh ada kategori parenting tuh ada cara, pola pengasuhan ini ada, beberapa cara ya, Mmm, tapi yang paling dikenal sebagai parenting yang efektif itu ada istilahnya autoritatif. mhm, Autoritatif itu adalah pola asuh, di mana orang tua mengasuh, mendukung, dan responsif terhadap anak, tetapi tetap memberi batasan yang tegas gitu. mhm. Jadi maksudnya tetap memberikan aturan. Tetap Kan ada heeh, aturannya, kan tapi perhatian begitu ya, Bu, ya? iya gitu kan kadang ada orang tua yang loose aja, Mmm, ngebebasin. Nah mungkin itu tujuannya demokratis atau apa, iya. tapi itu sebenarnya tidak baik juga kalau anaknya masih kecil-kecil. Nah anak kecil tetap dia harus dikasih arahan, karena mereka belum tahu yang mana yang Yang baik bener, yang heeh, baik mana yang gimana, yang salah salah gimana. gitu. Nah dan juga kan kalau di masa pertumbuhan masa kecil itu memang harus dikasih prinsip reward and punishment itu Mhm, memang perlu untuk pembentukan perilaku atau karakter. iya, Jadi mereka tahu konsekuensi kalau misalnya salah dihukum seperti apa tentu yang, jangan yang berlebihan juga ya hukuman yang misalnya pakai fisik hingga merugikan si anak atau menyakiti, tidak seperti itu. Ada teknik-tekniknya lah ya dalam, membentuk perilaku anak gitu. Nah itu, harus diberlakukan seperti itu aturan, terus dijelaskan konsekuensi, dikasih pemahaman, mhm, kenapa mama marah, kenapa mhm, misalnya kamu dihukum ada time out misalnya ya, time out itu misalnya, dia nggak bisa diem banget nih, ya udah dipindahin ke ruangan pojok misalnya, udah kamu mmm, berdiri atau duduk di situ dulu, pahamin bahwa apa yang kamu lakukan itu salah atau tidak baik gitu, mhm, itu time out itu boleh juga diberlakukan. Terus kemudian juga tapi ada komunikasi ya, mendukung, responsif, harus mhm, responsif. Karena kalau misalnya tidak, hanya dikasih hukuman saja, ya itu akan membentuk ini ya, jadi anaknya agresi nanti arahnya. mmm. Ya jadi itu namanya otoriter jatuhnya, pola asuh otoriter Otoriter. namanya, heeh Atau kan. sebaliknya terus dikasih hadiah, "Udah mama kasih uang aja Ya biar seneng," gitu. ya itu permisif namanya. Jadi ada 3 memang nih pola asuh, ada Mmm, otoriter, terlalu otoriter, keras, nggak dikasih tahu pada umumnya teori pola asuh itu ada mmm, 3, apa, orang tuanya sangat strict tapi nggak dijelasin, nggak mmm, di-supporting, nggak dikasih respon-respon yang baik kalau mhm, anaknya menunjukkan prestasi atau hal yang baik, perilaku yang baik, nggak dikuatkan perilaku mmm, baiknya misalnya gitu ya. Nah kemudian ada yang tadi yang, dibebasin aja itu permisif mmm. ya, ya udah dibebasin mau ngapain. Maksudnya ya udah dikasih reward Tujuannya biar seneng maksudnya awalnya, iya, tapi dikasih ternyata reward terus, tapi kan anak perlu dikasih tahu iya, konsekuensi, apa gitu, perlu dikasih tahu juga hal-hal yang misalnya tidak mengenakan itu seperti apa mmm, gitu. Nah, itu adalah yang mengantisipasi kedua, kutub yang berbeda ini tadi permisif sama otoriter tadi ada di tengah-tengah namanya otoritatif. mmm, Otoritatif otoritatif itu tadi, dia suportif, mendukung, mengasuh, mendukung, responsif, tapi tapi juga dia memberi juga batasan yang tegas gitu ya. Jadi ada misalnya orang tua membentuk sikap anak dengan, memberikan aturan tapi tetap mendiskusikan kenapa aturan itu diberikan, konsekuensinya terhadap perilaku kamu seperti apa, terus juga, misalnya sambil diinformasikan bahwa, di situ tetap ada kasih sayang mama atau mmm, ayah gitu. Jadi itu harus dikomunikasikan supaya anak tuh paham iya, gitu, bukan orang "Mama tua yang kejam misalnya. mama sayang kamu tapi Iya. ada aturannya," Nah, begitu kalau ya? itu diberlakukan ke anak ya udah biasa, dia akan jadi anak yang caring juga dong. Ke Mmm, orang lain dia juga akan seperti itu gitu, karena akan memang mengkomunikasikan gitu. Karena memang, orang tua itu adalah sekolah pertama ya, Iya, Bu, ya, sekolah bagi anak pertama ya. role Jadi model. role model, Iya. apa yang dilakukan orang tua, ya itu yang Iya nantinya akan ditiru sama anak, begitu iya ya, Bu, ya? betul. Waduh, menarik banget ini ya, bahasan kita kayaknya nggak cukup cuma Iya 30 menit ini. iya Iya, Mbak Bu, Eni. jadi ternyata memang, Sobat Smart, ternyata memang kasus cyberbullying ini tidak bisa dilepaskan dari orang tua ya, pola asuh gimana orang tua, gimana menanamkan nilai-nilai pada, anak yang nantinya akan beranjak remaja, seperti itu. Dan juga ternyata memang motivasi-motivasi para pelaku itu ada yang, secara psikologis dia terganggu, seperti insecure tadi ya, Iya Bu, ya. betul. Dan jadi sebenarnya dia merasa, lebih rendah dari, yang dibully, pada akhirnya dia pengen menunjukkan eksistensi Iya begitu ya, Ibu, betul. ya. Wow,
kita lanjutkan sepertinya ini Bu ya, kapan-kapan ya. Siap siap. Bagus sekali Ibu, Iya, dan terima kasih Ibu Rena sama-sama Latifa Mbak Eni. atas kesediaannya di Sama-sama. podcast kali ini. Dan mungkin ada pesan-pesan bagi sobat semua di luar sana terkait cyberbullying ini Bu, silahkan. Oke, baik. Waduh, pesan-pesan ya. Ya, Eh, Pesan-pesan saya mungkin terkait tadi ya, konten yang sudah saya sampaikan, Mbak Enik, bahwa yang paling penting adalah kita harus, meningkatkan menumbuh kembangkan budaya caring dan budaya caring. empati tadi, gitu. Jadi pokoknya bahasa sederhananya baik hati gitu ya, Ya, baik hati gitu. Jadi sehingga tidak terbersit satu pikiran pun apalagi perilaku gitu ya untuk, menyakiti orang lain mhm, gitu. Kayak kita harus menganggap, bagaimana jika kita yang digitukan, itu empati kan berarti. Terus juga kita harus sayang ke orang lain bahwa orang lain itu juga itu tadi, apa namanya, kita nggak punya hak untuk membuat orang lain, kebahagiaannya tercerabut gara-gara omongan atau omongan ucapan kita kita gitu. gitu. Nah itu kan apalagi kalau kita udah jadi orang dewasa, misalnya kita memahami agama, kita kan tahu bahwa segala sesuatu ada ininya ya, ada, balasannya entah Mhm, sekarang atau nanti, termasuk ucapan, lisan ya. Lisan itu kan lebih sulit ya untuk dijaga gitu. iya Maka betul. maka sebaiknya ya kita latih dengan cara kita, apa, itu tadi belajar caring sama empati atas apa yang dialami orang lain gitu, Betul. Baik di dunia nyata maupun maupun di dunia dunia maya, betul, maya, karena betul. cyberbullying ya, Bu, ya. Iya, Wow, menarik sekali Sobat Smart, ternyata benar-benar cyberbullying ini benar-benar nggak bisa dianggap remeh, nggak cuma ngetik doang, masa sih ini bisa menyakiti perasaan. Nah, ini tadi memang pentingnya kesehatan mental dalam cyberbullying ini. Terima kasih Sobat Smart, kita sudah berapa puluh menit tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Rena, dan saatnya kita undur diri dulu dari hadapan Sobat Smart sekalian. Kita nantinya akan berjumpa di edisi-edisi mendatang dengan tentunya topik-topik yang tak kalah menarik. Saya Nis Listiawati undur diri dulu dari hadapan Sobat Smart sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.